Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Trioktaviani, kelas BKI 1C, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menerangkan mengenai konsep dasar perilaku manusia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Raudah Jaimah Dalimunte MPD. Definisi konsep dasar perilaku manusia. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan dan setiap makhluk hidup memiliki jiwa. Sedangkan individu adalah seorang manusia yang tidak hanya mempunyai peranan khas dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik darinya. Jadi, perilaku manusia adalah refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, persepsi, minat, keinginan, dan sikap. Pengertian perilaku dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, dan lain-lain, baik fisik maupun non-fisik. Selanjutnya yaitu tujuan dari konsep dasar perilaku manusia. Yang pertama, dapat membentuk pemikiran dan perasaan. Yang kedua, menghasilkan suatu pola hidup yang mula-mula sebagai perilaku meningkat menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadikan sebuah karakter. Yang ketiga, mempelajari gejala-gejala kehidupan. Dan yang terakhir, memahami perubahan perilaku untuk mendorong ke arah yang positif yang dimulai pada masa awal perkembangan. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan konsep dasar perilaku manusia. Yang pertama, mengenai tahapan mengetahui. Faktor yang menjadi pendorong yaitu pengetahuan. Yang kedua, tahapan memahami, yaitu memahami suatu objek bukan sekedar tahu dapat menyebutkan, tetapi juga dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek. Yang ketiga, mengenai tahapan aplikasi, yaitu jika seseorang telah memahami objek yang dimaksud, dapat mengaplikasikan prinsip yang diketahui pada situasi lain. Dan yang keempat, tahapan analisis. Kemampuan seseorang menjawab atau memisahkan, bahwa kemampuan seseorang sudah sampai pada tingkatan analisis, dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram pada pengetahuan. Yang kelima, tahapan sintesis, yaitu kemampuan seseorang untuk merangkum suatu hubungan logis dari komponen pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir mengenai tahapan evaluasi, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki ialah dalam konsep dasar perilaku manusia memaparkan tentang berbagai gejala kejiwaan atau kehidupan individu, mengenai perasaan, pengetahuan, persepsi, dan keinginan, dan dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku ke arah yang positif. Sedangkan kekurangan dalam konsep dasar perilaku manusia ialah setiap individu yang terkadang terjerumus oleh lingkungan sekitar, karena lingkungan sosial berperan penting terhadap perilaku manusia. Aspek konsep dasar perilaku manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama, karakter. Konsekuen atau tidaknya dalam mematuhi etika pelaku. Konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua, mengenai temperamen. Cepat lambatnya reaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang ketiga, mengenai sikap terhadap objek, orang, benda, peristiwa, dan lain-lain yang bersifat positif,
negatif atau ragu-ragu. Yang keempat, responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Yang kelima, stabilitas emosi, kadar kestabilan emosi terhadap rangsangan dan lingkungan seperti marah, sedih, putus asa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sosiabilitas, suatu sifat pribadi yang tertutup dan terbuka dari kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.